Saksikan saya di podcast SD Pembangunan Jaya. Sri Kandi Indonesia, Ibu Naila Novaranti. Jujur saya deg-degan nih Bu. Ibu kan biasanya ada di Deddy Corbuzier lah, dan sekarang tuh Ibu mau meluangkan waktu di podcast SD PJ Bintaro. Terima kasih banyak sebelumnya nih Bu. Sama-sama dong Bu Yani, terima kasih banyak atas undangannya juga, kehormatan buat saya pastinya. Oke, baik, saya sapa dulu sobat podcast SD PJ Bintaro. Kali ini kita kedatangan tamu hebat kita, Sri Kandi Indonesia, yang telah membuat rekor muri dan mengukir nama Indonesia dengan menaklukkan 7 benua. Betul ya Bu? Betul. Salah satunya adalah Everest Mount. Oke, seperti apa Ibu Naila Novaranti ini? Jangan kemana-mana, dengarkan terus dan saksikan terus podcast SDPJ Bintaro. Oke, Bu Naila, saya ingin tahu nih awal karirnya dan awal mula bisa suka sama terjun payung tuh apa sih Bu? Awal sukanya rumput tetangga lebih hijau. Saya dulu suka. Selalu ya? Selalu ya kan, lihat dulu cek-cek ya kan biasa. Terus kayaknya enak di luar ketemu orang banyak. Betul. Terus apa namanya? Foto-fotonya itu kan kita nyoba awalnya nyoba tandem, begitu itu foto-fotonya lah keren. Biasa yang model pala di bawah apa itu kan. Begitu keluar dari pesawat kan jarang-jarang ada yang punya. Betul, betul. Sebenarnya itu intinya, tapi balik lagi ke pendapatan. Oh. Awalnya ya, itu ya. pasti kita ada ketertarikan, terus challenge-nya. Oke, dari emang situ suka sih. tantangan ya. Iya. Tapi pernah terbesit rasa takut gitu nggak sih Bu? Kalau takut sampai hari ini pun masih. Oke, ternyata. Kalau di sini lebih takutnya kadang kita nggak tahu juga kalau naik pesawatnya siapa yang nyervis ya kan. Lebih takutnya itu. Oke. Kalau barang kita kan kita kurang lebihnya tahu lah. Terus kita kalau kondisi badan kita tahu sehat apa enggaknya. Iya. Tapi kalau masalah yang membawa kita ini, ya itu yang kita nggak tahu. Betul. Oke, kalau di terjun payung itu ada skill-skill khusus yang harus dimiliki nggak sih Bu? Misalkan kalau bola tuh kan ada passing, basket ada dribbling. Kalau di terjun payung Bu? Ada, kan kita ada ground school-nya juga. Dia harus namanya altitude awareness. Oke. Gitu, sama responsibility-nya dia bertanggung jawab dengan diri sendiri dan temannya yang melakukan kegiatan tersebut. Oke. Jadi ada awareness-nya dan harus special skill-nya yaitu karena dia harus aware dengan ketinggian, harus memperhatikan ketinggian dan kesehatan. Oh, kesehatan itu yang paling Itu penting kesehatan. ya. Jangan sampai nanti naik atas serangan jantung ya kan. Betul. Kalau sebelum terjun payung tuh Ibu punya ritual khusus nggak sih? Ritual khususnya pastinya baca doa. Oke. Dan pastinya mengamalkan Pancasila itu udah pasti. Ouch. Terjun payung itu 5 masuk semua. Oh ya. Iya dong. Gimana ceritanya itu Bu? Dari ketuhanan yang Maha Esa baca doa. Kemanusiaan juga kan kita sesama itu kita mesti saling teamwork tadi ya. Oke. Persatuan harus, kalau nggak kita masing-masing lalu gue nggak saling mengingatkan juga nggak terjadi. Betul. Keadilan sama harus adil. Jadi kita biar nggak saling salib, kita harus dia misalkan saya lebih berat, nah dia duluan kasih, jangan saya duluan, mentang-mentang saya lebih jago nih saya duluan, itu nggak boleh. Oke. Terus yang kelima juga tetap masuk. Betul. Pastinya itu karena dari semua itu kuncinya itu si para penerjun itu tetap bersama. Betul. Jadi baik di darat maupun di udara tuh yang penting tuh emang teamwork ya Bu. Iya, teamwork itu udah pasti. Jadi emang udah bener dah judulnya. Oke, kita juga mau tahu nih Bu, untuk apa sih syarat-syarat untuk dapat license? Sebenarnya satu sehat. Oke. Kedua berkomitmen, karena kenapa kita bilang komitmen, begitu kita keluar dari pesawat kita nggak bisa panggil pesawatnya saya nggak jadi lah gitu. Iya, betul. Ketiga dia harus mau
apa namanya menjalani dia harus setuju dengan waiver. Waiver itu artinya kalau sesuatu terjadi itu kita tidak hanya harus bisa menuntut orang, tapi memang dia bertanggung jawab penuh dengan kejadian yang akan terjadi kepada dirinya. Oke. Jadi yang pasti si penerjun itu udah sadar akan apa risknya, kemudian ya pokoknya saya udah tahu semua gitu. Saya udah tahu semua dan akan menjalani semua yang sudah kita ajarkan. Oke. Jadi ada waivernya. Baik. Yang pasti harus sehat. Jadi benar emang Bu, sekarang itu modal utama itu. Sehat. Oke, Ibu ini kan pelatih terjun payung di 46 negara dan juga Kopassus. Gimana nih Bu? Ceritain nih Bu. Kalau 46 negara itu kan kita pindah-pindah karena saya dari perusahaan parasutnya. Pindah-pindah negara lah judulnya. Tapi sekarang juga nggak, itu udah mulai saya kurang-kurangin karena lama-lama jauh juga ya kalau faktor Atau karena emang semua negara udah disambangi? Belum semua, baru 46 juga kan. Tapi intinya dia apa namanya waktu sekarang karena kan kita masih berbagi di sini, anak makin besar. Jadi walaupun itu saya coba untuk mengurangi dari situ karena kegiatan untuk mengajar itu butuh waktu biasanya sampai 3-4 negara saya 1 bulan. Oke, 3-4 negara dalam waktu 1 bulan. Iya. Ya, oke, benar. Iya, perlu diketahui juga Ibu Naila ini ada putranya di SD Pembangunan Jaya. Siapa nih Bu? Anthony. Anthony ya. Anthony ini terkenal dengan jago bolanya nih. Jago bolanya ternyata kayaknya didapat dari ibu juga. Karena ibu nih dengar-dengar juga pelatih bola ya? Bukan pelatih, pemain ini, manajer bola. Jadi kita punya tim motivasi dari anak-anak yang katanya kan kalau ditanya ini mereka punya talent lah. Terus katanya kenapa kalian nggak lanjut, saya tanya gitu karena ternyata ikut seleksi tuh ada yang harus dibayar inilah itu, ya udah kita bikin tim aja siapa tahu kalian ini. Jadi ikut pertanyaan lumayan lah sampai saat ini masih ada prestasinya lah mereka. Oke, pantesan tim Hore. Anthony tuh skillnya ternyata didapat dari ibunya. Oke, kita kembali lagi ke rekor muri nih Bu ya. Siap. 7 benua dan salah satunya Everest juga ya. Gimana nih Bu? Bisa diceritakan? Kalau Everest seperti biasa, seperti pertandingan lainnya, untuk menuju itu kita sama ikut seleksi. Karena kan kalau kita suruh bayar sendiri lumayan lah ya gitu. Maksudnya jadi untuk orang Abian itu kita harus ada achievementnya, prestasinya untuk dapat ke sana itu. Jadi kebenaran karena saya sempat 2 tahun berturut-turut juara dunia untuk di 4-way. Jadi itu ada yang ikut seleksi untuk ke Everest, kita mengikuti itu dan kebenaran alhamdulillah saya sampailah ke sana, ke Everest. Walaupun jalannya jauh ternyata ya. Itu di tahun berapa Bu tuh yang di Everestnya? Everest 2019. Oke, baik. Terus kalau yang 7 benua ini diselesaikan dalam waktu berapa bulan Bu? 1 tahun, sebenarnya 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya. 7 benua ya. 7 benua. Termasuk yang 46 negara tadi atau? Kalau yang 46 negara kan rutin ya, dia jalan untuk ini ya, aja gitu. Yang tadi, oke. Baik. Oke, Mama Anthony ini juga pernah dinobatkan sebagai Women of the Year 2019 Her World Indonesia. Itu ceritanya gimana tuh Bu? Saya nggak tahu gimana nyampe ke situ, tapi tiba-tiba datanglah undangan. Mungkin dari BPIP, dari apa? Mungkin dari karena mereka juga mendengar dari berita. Jadi memang mereka beliau-beliau ini ini kan untuk perempuan untuk memotivasi perempuan juga untuk mencapai mimpi-mimpinya kita gitu. Jadi jadi Her World itu sangat mengapresiasi kami-kami yang punya prestasi. Betul. Dan ternyata banyak loh. Perempuan-perempuan itu masih banyak lagi yang belum terekspos juga. Dengan segala macam pencapaian mereka di bidang mereka. Jadi kita tuh ternyata jadi perempuan ya mulai merasa dihargai dan mulai sangat bersaing. Emang dasarnya perempuan sangat bersaing juga kan? Iya harus Bu. Baik. Kemudian Ibu Naila ini juga menjadi duta wisata udara. Seperti apa tuh Bu? Duta wisata udara itu kita memperkenalkan intinya apa namanya wilayah Indonesia, tapi kita dari segi terjun payungnya memperkenalkan bawa asing, kita bawa
wilayah ini kita bisa terjun, bisa apa, kita bisa Oke. melihat indahnya Indonesia dari Betul, atas. betul. Itu Selain malah dari para layang Ya, oke. gitu. Kalau para layang kan dia memang lebih lama, tapi excitementnya, kecepatan kita jatuh dari atas dan melihat secara langsung ya. Iya. Iya, benar-benar. yang fotonya beda-beda itu Betul, ya, jadi seperti betul. itu. Pasti wisatawan juga itu kan berarti live banget kan kalau terjun Kita payung memperkenalkan kan? tandem Iya, intinya. Jadi benar. dengan di Indonesia tuh ada, bukan hanya di Thailand, di apa, Indonesia sudah ada. Oke. Walaupun kita masih terbatas dengan Bali, Lombok, tapi beberapa sudah mulai come on board lah. Iya, betul. Sekarang Toba udah mulai meminta, cuman kita Oke. kendala di pesawat kalau kami. Kalau ke Toba tadi. Nah, enggak, skydiving ini pesawatnya yang terbatas. Oke. Jadi belum, sampai saat ini belum ada yang memang reguler benar untuk menjalankannya gitu. Oke, jadi mungkin Karena kendala. pesawatnya masih minjem-minjem. Oh, I see. Oke. Kasihan ya. Semoga ya Bu ya kita Iya. punya sendiri ya. Ya, tunggulah dari Kementerian Pariwisata Iya, ya kan. Kementerian Pariwisata, hello. Oke, baik. Bu Naila ini juga menjadi ikon dari prestasi Pancasila. Bisa dijelaskan, Bu? Kalau ikon prestasi Pancasila karena saya setiap terjun itu kan pasti bawa merah putih. Iya. Dan untuk kejuaraan itu pasti setiap kejuaraan, setiap apa yang saya lakukan itu saya membawa nama Indonesia. Betul. Mungkin karena dimasukkan ke sana, karena saya kemana-mana itu selalu bawa, mencontohkan bagaimana orang Indonesia itu harus bisa melalui prestasi. Betul. Jadi kita nggak hanya promosi Indonesia begini begitu, tapi kita lakukan bahwa Ya. Indonesia siap bersaing. Betul. Jadi kita juga bisa sebagai orang Indonesia, bukan yang jelek-jeleknya aja, kita juga orang Indonesia itu ada. Oke, good. Ya, ternyata Ibu Naila ini walaupun udah ke 7 benua, udah 46 negara dilatih, tapi tetap tidak melupakan tanah airnya Indonesia. Betul banget, Bu. Oke. Berikutnya nih ada yang seru lagi nih. Kalau kita kan biasanya ngerayain ulang tahun ya ada cake, tiup lilin kayak gitu kan. Yang kami dengar nih, Ibu itu merayakan ulang tahunnya so much special dengan merayakan ulang tahunnya di langit. Iya betul. Gimana tuh Bu ceritanya? Itu kebenaran pas di Everest. Jadi memang wah, bahkan di Everest ya? Di Everest. Jadi memang pencapaiannya pas ulang tahun itu saatnya. Kebetulan ya tanggalnya? Kebetulan. Atau memang direncanakan atau gimana? Enggak, emang rezeki cuacanya Ya Allah. bagusnya tanggal segitu. Iya. Terus Jadi memang ya itulah rezekinya gitu. Jadi ulang tahun pas kemenangan itu kado terbesar terbaik saya lah, salah satunya yang memang bisa betul. merayakan. Nggak semua orang di gunung tertinggi di tentu dunia. saja. Di langitnya, bukan di gunungnya. Iya, kalau di gunungnya mungkin ya beberapa orang bisa lah ya. Tapi di Gunungnya di langitnya bawah. ya. Iya benar-benar. Itu di ulang tahun keberapa tuh Bu? Itu 2019 itu. 2019. Oh ya nggak usah Masa disebutin dia ya. perempuan Yes, I know that. perempuan pamali ya Yes. kan, menolak tua. Yes. Menolak tuh. Oke. Kalau kami saja yang melihat Ibu tuh betapa bangganya ya, ada tadi terutama saya wanita gitu ya, melihat ada wanita yang sudah kiprahnya tuh luar biasa ke internasional seperti itu. Kalau buat Ibu sendiri tuh kebanggaan yang Ibu peroleh tuh apa sih? Kebangaannya pastinya saya bisa menunjukkan kepada anak saya. Oke. Anak saya ini 3 cowok semua, maksudnya perempuan aja nggak menyerah dengan kehidupan Betul. begitu aja, apalagi nih yang laki-laki gitu. Kita wajib mencoba, open minded, bahwa ada jalan dari mana aja gitu. Betul. Maksudnya kalau kita berani mencoba dan niat kita baik, insya Allah jadi. Iya betul. Jadi kebanggaan itu contoh untuk anak saya, dan mudah-mudahan bisa memotivasi wanita-wanita lain. Iya betul Bu. Di Betul. Indonesia terutama. Iya. Ya apa-apa susah, masih diskriminasi kan kita nih. Ayo masih anak perempuan atau supir perempuan ini pasti begini, pasti gitulah. Perempuan Betul. masih second class. Iya betul. Jadi itu yang ingin Ibu bangkitkan ya. Iya. Oke, baik. Oke, kembali lagi nih ke terjun payung. Kalau di terjun payung itu biasanya ada cedera-cedera apa nggak sih Bu? Kalau cedera mah udah biasa. Kita naik sepeda aja jatuh ya kan. Iya betul. Jangan naik sepeda, ngegoreng aja kita bisa kena penggorengan. Oh ya, ngomong-ngomong ngegoreng, denger-denger Ibu juga suka masak nih ya? Ya kalau masak hobi memang. Oh, Karena hobi makan. Ouch. Ya, jadi di sela-sela kesibukannya ini ya emang kadang kita kembali lagi ke fitrah bahwa kita perempuan dan
ya kebetulan kita suka masak juga ya, Iya. serve orang-orang rumah gitu kan. Tapi kan itu yang jadi ininya kita loh. Kita bisa menunjukkan bahwa kalau dibilang kita punya anak sudah. Betul. Terus kita bisa masak, Aha. bisa nyari uang. Laki-laki aja belum tentu mau loncat dari pesawat ya kan. betul. Jadi sekarang sudah emansipasi pokoknya. Jangan Betul. mau kalah. Ya betul, jangan mau kalah, apalagi kan sebentar lagi juga ini ada peringatan Hari Kartini nih Bu, April nih ya. Iya. Bener ya. Terutama perempuan-perempuan yang masih merasa belum berani seperti itu ya. Mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk perempuan yang merasa aku kan perempuan seperti itu. Kalau ada pesan perempuan semua juga bilang kita juga perempuan gitu. Tapi intinya perempuan itu satu, jangan mau kalah. Tapi bukan berarti kita menyalahi kodrat kita. Kalau misalkan suami bilang apa atau bilang apa, tetap diikutin dulu. Kalau bahasanya gini, ya udah yahin dulu, nanti juga dikasih ya kan. Ya. Tapi intinya rayulah, perempuan kan salah satu keuntungannya kita bisa merayu dan kita berusaha memberikan yang terbaik. Betul. Dengan terbaik itu kita kan saling memotivasi. Terus kadang yang bikin kita sulit maju itu karena kita juga ke orang terlalu berkompetisi. Seharusnya yang membuat kita besar itu saling mensupport. Kita besar karena bersama. Oke. Gitu. Jadi kan saya nggak suka sama itu, cewek tahu sendiri ya kan. Itu jadi sebenarnya itu yang akhirnya bukan menghambat orang saja, tapi akan menghambat diri kita juga. Karena orang akan melakukan kepada diri kita hal yang sama kita lakukan ke orang. Betul. Gitu. Jadi jangan suka julid lah ya. Kalau bahasa Jermannya ya. Ya, jadi para perempuan stop juliding ya. Jadi saling mensupport. Saling support. Jadi bagaimana ini ya nanti akan muncul sendiri Kartini-Kartini baru. Betul. Entah dari memasak, entah dari mengembangkan apa itu pasti udah ininya, udah jalannya. Betul ya, Bu. Benar. Kita aja diterjun payung dari apa nanti munculnya juniornya, oh ternyata dari cabang akurasi, dari cabang. Kalau kita tidak menginikan, kita tidak besar, orang tidak melihat. Betul sekali. Kalau yang Ibu latih tuh mayoritas perempuan juga atau masih laki-laki? Masih laki-laki. Masih laki-laki, tapi perempuan itu sendiri udah banyak? Sudah mulai muncul nih sekarang. Sudah mulai muncul. Jadi yang biasanya dari bapaknya tentara atau memang sudah pernah terjun, pacarnya diajak. Udah mulai banyak sekarang sipil-sipil gitu. Jadi awalnya itu, tapi begitu biasanya komplain gini, ternyata Mbak setelah diajar pacar aku mahal ya terjun gitu. Karena helmnya apa perkara masih mahal ya. Terutama di Indonesia ini masih mahal sekali masih untuk terjun. Mahal ya, pasti impor semua lah ya. Bukan karena itu juga, karena pesawatnya minjem tadi. Jadi kalau di luar kita terjun cuma $20, di sini bisa $80 gitu. Masih mahal sekali di sini. Iya. Jadi mendingnya keluar negeri dulu untuk terjun ya. Iya. Makanya kalau udah di luar saya menyarankan coba dicoba. Kalau suka ambil lisensinya di sana baru pulang. Itu justru lebih hemat kos ya. Karena gini, kalau misalkan habis 20 terhenti, 20 kali terjun, dia belum dapat lisensi, jadi ulangnya back to basic, sayang gitu. Tapi kalau udah jadi di sini bisa nebeng kemana aja, lebih mudah. Ya. Tips tuh untuk yang mau terjun ya, sobat PJ yang mau terjun. Sekarang udah banyak loh Mbak anak-anak kalau mau di ini kan namanya indoor skydiving. Benar-benar indoor dulu. Indoor. Sekarang kompetisinya sudah internasional juga untuk anak-anak. Jadi sudah mulai jadi salah satu skill. Tapi masih indoor gitu ya Bu? Indoor. Dia di dalam tabung. Dan mereka sudah bisa mencoba. Jadi sejauh ini juara dunianya Singapura. Justru tetangga kita. Tapi Indonesia ada yang ikut Bu? Indonesia belum ada. Selain kalau saya kan memang ikut tapi untuk 4-way. Tapi kalau saya sih mulai misalkan adik-adik ada yang mau, itu udah bisa mulai dari 7 tahun. 7 tahun, sobat 7 PJ, kelas 1, kelas 2 lah gitu. Iya, jagoan-jagoannya masih dari Singapura sampai saat ini. Singapura, ya jangan lupa sobat PJ yang mau terjun. Indoor, tapi mungkin feel-nya juga tetap butuh keberanian tentunya kan. Keberanian gitu dan kan. Sehat, harus sehat. Dan sehat, kembali lagi sehat. Di tengah kiprah Ibu ini yang sedang puncak-puncaknya, pernah terpikir untuk berhenti nggak sih Bu? Kalau berhenti belum sih, kalau untuk saat ini belum untuk berhenti. Tapi tuh kalau kita berhenti itu bukan berarti kita berhenti memotivasi dan mengajarkan, karena kan itu skill yang memang kita bisa passing on walaupun tanpa kita melakukan. Betul. Jadi kalau dibilang berhenti nih, berhenti dalam kategori apa kan? Jadi ya mudah-mudahan masih lama lah ya berhentinya ya. Iya, amin. Mungkin karena
ada target tertentu yang masih ingin dicapai, atau kalau di yang lagi viral nih, it's my dream. Masih It's my karena dream ya, Bu. kan sekarang itu yang lagi viral kan terjun tinggi-tinggian dari misalkan yang dari 80.000 kaki, 100.000 kaki, rekor-rekor dan itu sama NASA sama apa memang dan juga ada target yang nanti kalau saya itu takutnya kalau saya bahas nanti kalau kata kita zong nanti akhirnya nggak jadi gitu. Jadi memang ada satu benua lagi. Ternyata benua sekarang nambah jadi 8. Itu berarti yang belum di kemarin 7 udah dijamah ya, selesai. Bu. Sekarang memunculkan lagi dunia benua ada 8 sekarang. Oke. Jadi ya mudah-mudahan sampailah ke sana. Kira-kira targetnya tuh di dalam waktu dekat ini atau gimana tuh? Ini tergantung kondisi COVID ini ya kita. Oh, masih terkendala itu. Mungkin kalau di atas COVID-nya nggak ada kali, Bu, nggak nyampe atas. Kalau iya di atas bebas masker ya kan. Iya. Pakai helm soalnya. Pakai helm. Kalau bersin juga nggak kemana-mana. Oh, jadi masih karena kendala pandemi ini tetap ya. Untuk perjalanan. Kalau kita masih takut pulangnya, takut dikarantina. Kalau kesananya enggak, kalau kesininya Saya masih iya. takut dikarantina. Oh iya betul. Tapi dalam waktu dekat ini ada rencana terjun kemana gitu? Ke US, pulang ke US. Pulang ke Oh, US. ada kunjungan juga, jadi memang terjunnya saya latihannya di sana, hampir rata di sana. Oke. Karena Jadi- yang bayarin sana, jadi ke sana pulangnya. Jadi sebenarnya tuh Ibu stay-nya justru di US ya? Di sini, Oh, tapi di saya sini? memang kalau ini pulang balik US, Spain, tergantung kemana ditariknya. Kan pasukan berani mati ya. Kan? Prajurit mah kemana perintah. Tadi kembali lagi ke yang Kopassus tadi loh, Bu. Saya Siap. tertarik ke Kopassus itu. Kebetulan saya dulu tinggalnya agak-agak deket Kopassus. Di jantung gitu. Yes. Iya, jadi saya baru tahu pelatihnya ternyata Bu Naila. Itu gimana tuh, Bu, ceritanya? Ya kalau kita kan tim Hore ya, memang mereka sudah punya ada senior, tapi kan kesini kita bantu untuk upgrade, kita kasih tahu bahwa kadang kita ada kebiasaan ke orang Indonesia itu memang monoton, oh itu kita taunya itu karena kami diajarin passing on gitu. Tapi karena kita sekarang juga udah kayak HP, jadi kita wajib memberitahukan bahwa ini udah nggak gini loh, ini sekarang udah gini, ini gini gitu. Dan Jadi, mereka harus buat mau sharingnya. terima update itu kan ya? Iya, jadi karena kalau kita memang targetnya untuk keluar atau targetnya supaya kita nggak terlalu malu-malu amat ya memang kita harus berani berubah. Betul. Harus menerima perubahan itu apapun Betul itu. banget. Kita harus berani berubah. Demi kemajuan. Bener. Apalagi sobat PJ yang masih muda-muda ini jangan pernah takut hari ini kebijakannya apa, besok apa, itu karena kita emang harus selalu beradaptasi ya, Bu, untuk melalui segala perubahan ya. Iya, pokoknya kita harus mau menerima dan kita harus bisa beradaptasi untuk survive. Betul survive. Karena kalau enggak kita stres sendiri karena perubahan zaman ini cepat sekali sekarang. Iya, betul. Jadi yang perempuan gak usah stres. Kalau misalkan biasa kita nerima uang sekian di rumah kan, carilah jalan untuk ngapain ya Betul kan. Iya, mungkin ya kita bisa lihat beberapa tahun lalu kita dalam kondisi seperti ini, perempuan yang mungkin kondisi di rumahnya tadinya harus Nyaman, tiba-tiba. tadinya nyaman ya, settle, kemudian mungkin pasangannya di rumah kan gitu ya, Bu ya. Jadi kita harus berani, kita kerjasama lah, pasti ada jalan. Dan sekarang perempuan-perempuan banyak kan yang ada LMM, MLM atau apa itu tetap berjalan atau home food. Sekarang sebenarnya ada jalan banyak juga dari jalan online tuh. Betul. Yang penting kita menjaga relasi. Oh, menjaga relasi. Betul. Menjaga relasi, betul. Oke. Kalau di dunia terjun payung itu sendiri, yang pelatih perempuan selain Ibu ada lagi, Bu? Banyak dari militer ada senior-seniornya. Oh, mereka. yang perempuan. Iya, ada. Oh. Jadi tapi kan karena kalau militer kita itu nggak sebebas sipil lah untuk mau kemana gitu dia. Jadi mereka lebih terbatas. Karena semuanya masih hierarki, harus perintah. Oh iya, betul. Dan kalau udah perintah, kalau yang perintahnya laki ya biasanya itu kembali lagi dengan kebijakan. Apakah dia akan diskriminasi ke kita? Ya. Itu ada ya, Bu ya? Ada. Kalau ya? itu mah di mana aja. Kalau ke cewek masih terutama negara Muslim itu masih sangat kelihatan ya, memang betapa masih perempuan berada di mana sebenarnya. Iya.
Nah mungkin itu udah kodratnya kita juga, cuman tergantung semuanya. Kalau kita terlalu kontroversial juga orang pasti akan ya, karena kita masih ada timur tadi. Jadi bagaimana kita membawakan atau menyampaikan kita maunya seperti apa supaya orang juga tidak merasa diadu. Betul. Iya. Intinya berdiplomasi ya. Diplomasi, betul. Sebagai perempuan juga kita jangan mau kalah, tapi mungkin dengan cara yang cantik seperti si perempuannya itu sendiri ya Bu ya. Jadi kita tetap bisa diterima bahwa kita perempuan, tapi sebenarnya kita kan kompetisi dengan cara yang manis seperti itu. Betul. Makanya intinya bagaimana kita berdiplomasi. Betul, diplomasi, terutama sama pasangan ya Bu ya. Betul, karena akhirnya yang bisa ngejadikan iya atau tidak itu pasangan. Dukungan dari pasangan dan keluarga. Betul, dukungan dari keluarga. Jadi Sobat PJ tuh biar bagaimanapun ya kita keluarga lah yang menentukan kita. Jadi kita tetap berdiplomasi sebaik mungkin. Menyampaikanlah dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin. Lihat mood orang juga soalnya. Kadang mood orang yang lagi nggak nyampe ya nggak nyampe juga. Oke, benar. Terakhir nih obrolan kita nih Bu. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu untuk Sobat PJ terutama nih yang mungkin kalau dari Ibu kan profesi ini sangat beresiko dan ada mungkin rasa takut yang harus dikalahkan. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa takut itu Bu? Berlatih. Sebenarnya sama-sama sekolah nih Bu. Nah itu dia maksud kalau saya. Kayak sekolah itu sama kan, kita mau ujian pasti deg-degan ya kan. Betul. Sama kalau mau setiap kali terjun itu sama kayak mau ujian. Yang pasti kita harus semakin sering kita rajin berlatih, kita membaca, kita baca doa biasanya betul. Dan juga kalau kita merasa tersupport itu biasanya lebih lancar jalannya. Betul. Jadi latihan sama ujian kuncinya ada di latihan. Ya, betul. Termasuk anak saya juga latihan. Aduh. Anthony. Oke, baik. Jadi Sobat PJ kembali lagi, biarpun Ibu Naila ini sudah lintas benua, tapi tetap saja yang diperlukan itu latihan. Jadi Sobat PJ tetap harus latihan, tetap harus dapat support dari keluarga ya, Bu ya. Dan para orang tua tetap harus support selalu Sobat PJ supaya bisa meraih impiannya seperti Ibu Naila ini. Oke, demikian podcast kita hari ini bersama Sri Kandi Indonesia, Ibu Naila